Ashkoli Wamokoli Lionel Messi jebur di kali. Artinya, halo sobat-sobatku dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Seperti biasa, selamat datang di channel File Rahasia. Dan seperti biasa, kali ini kita akan memberikan kalian vitamin dan asupan bergizi yang akan menghibur sekaligus menjadi teman di waktu senggang. Dan tak usah kakean cangkem, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini biar gizi kalian bertambah tiap hari. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang sedang dalam keadaan takut dan lusuh badannya sambil memegang sebuah handphone yang entah bagaimana ceritanya dia berada di tempat yang menyeramkan itu. Scene lalu berpindah ke sekelompok pemuda-pemudi yang terdiri dari 4 orang bernama Jeff, Amy, Eric, dan juga Stacy. Mereka sedang menikmati liburan di Meksiko. Saat tengah asyik mengobrol, Amy menyadari bahwa antingnya telah hilang. I lost my earring. Mereka pun mencarinya dan tiba-tiba muncullah seorang pria bernama Matthias yang menemukan anting Amy di dalam kolam dan memberikannya kepada Amy. Di sini mereka akhirnya berkenalan dan saling bercerita tentang latar belakang masing-masing. Matthias di sini menjelaskan bahwa ia tidak sendirian, melainkan bersama adiknya yang sekarang sedang pergi ke sebuah situs kuno milik suku Maya karena adiknya merupakan seorang arkeolog bersama seorang perempuan. Matthias juga menjelaskan bahwa situs ini sangat rahasia karena tidak banyak orang yang tahu dan hanya para arkeolog saja yang mengetahuinya. VIP only. Eric dan Jeff yang mendengar hal ini pun tertarik untuk ke sana dan mereka pun kebetulan masih memiliki waktu kosong. Matthias juga menjelaskan bahwa ia bersedia membawa mereka ke sana karena kebetulan ia hendak menjemput adiknya yang tak kunjung pulang. Saat semua orang akhirnya mau berangkat, Amy merasa keberatan untuk ikut. Nah, di tengah perundingan mereka semua berkenalan dengan seorang teman Matthias yang berasal dari Yunani. Pada malam harinya, Jeff, Eric, Amy, dan Stacy menikmati suasana pantai termasuk Matthias dan kawan-kawan. Di sini Amy yang banyak minum dan sudah dalam keadaan mabuk mengajak pacarnya si Jeff untuk berdansa, namun Jeff menolak. Karena semakin larut malam, Jeff mengajak Amy untuk istirahat, namun Amy menolak. Nah, disinilah kita mengetahui juga dari obrolan Amy dan Jeff bahwa Jeff merupakan seorang mahasiswa jurusan kedokteran. Karena Amy menolak, Jeff pun akhirnya istirahat sendiri terlebih dahulu, sedangkan Amy menatap bersama Eric, Stacy, dan Matthias. Karena Amy berada dalam keadaan mabuk berat, ia tanpa sadar mengajak Matthias juga untuk berdansa. Keesokan paginya, Jeff yang memang masih mahasiswa seorang kedokteran dan sangat memperdulikan kesehatan melakukan jogging tipis-tipis dan mendapati bahwa orang Yunani temannya Matthias masih terkapar di pinggir pantai. Sedangkan Matthias dan teman Yunaninya yang lain bernama Dimitri sedang menyalin peta perjalanan mereka untuk diberikan kepada temannya Dimitri yang masih teler. Setelah itu Jeff kembali ke kamar hotel dan Amy yang baru bangun mengalami mual dan muntah-muntah karena membanyakan minum semalam. Dan di sini Amy menjelaskan bahwa sebenarnya ia keberatan dan malas untuk ikut, namun Jeff tetap memaksanya untuk ikut. Maybe I shouldn't go. What? Wait. Come on. All over the world just to see these ruins. Dan mereka semua akhirnya berangkat menggunakan taksi yang mereka sewa dan dari sinilah perjalanan mereka dimulai. Sesampainya mereka di titik turun, Matthias menemukan jeep milik adiknya dan yakin bahwa mereka berada di tempat yang benar. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan yang mana jika sesuai peta mereka akan bertemu dengan sungai dan melewati jalan setapak. Dan sebagai persiapan karena tidak ada sinyal, Matthias juga sudah menyiapkan telepon satelit yang pasti punya sinyal di tempat terpencil. Setelah melewati gunung, lembah, dan akhirnya mereka bertemu dengan sungai, di sini mereka tiba-tiba melihat 2 orang anak kecil yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menatap mereka dengan raut wajah yang datar. Hola! Hola! Scare them? Come on, I'm not gonna scare them. Setelah mencari-cari, Matthias pun berhasil menemukan jalan setapaknya dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di depan situs kuno yang dicari, mereka semua tentu saja sangat senang dan melupakan rasa lelah yang mereka rasakan selama perjalanan. Mexico! Di tengah kesenangan ini, tiba-tiba muncul bapak kepala suku yang membawa pistol dan diikuti dengan kroco yang mulai menodongkan senjata mereka ke arah Matthias dan kawan-kawan. Di sini baik pihak Matthias dan bapak kepala suku karena tidak mengerti bahasa satu sama lain sehingga perdebatan tidak mungkin tidak terjadi. Kemarahan semakin memuncak saat bapak kepala suku melihat sosok Amy yang entah apa yang diperbuat oleh Amy sehingga mereka menjadi marah besar. Dimitri yang kebetulan berada di dekat Amy mencoba mendekati Amy namun tanpa basa-basi, Dimitri langsung dipanah dan di headshot oleh mereka. Karena keadaan tiba-tiba chaos, mereka akhirnya diminta untuk naik ke atas dan mereka pun menurutinya.
Sesampainya di atas, mereka mengecek keadaan sekitar. Matthias memastikan barang-barang dan tenda yang ada di atas merupakan milik adiknya. Apa sekali bagi mereka karena telepon satelit milik Tias ternyata tertinggal di bawah saat keadaan chaos tadi. Mereka semua pun mencoba menenangkan diri masing-masing. Di sini saat semua masih mencoba menenangkan diri, Matthias malah melihat adiknya sudah koid di tengah tanaman-tanaman yang ada di sana. Saat Matthias masih shock dan melihat saudaranya Hendrik yang sudah koid, Jeff memantau keadaan sekitar piramid dan melihat bahwa semakin banyak suku Maya yang berdatangan. Di sini Erik mengira bahwa suku Maya lah yang telah membunuh Hendrik dan menjadi penyebab hilangnya perempuan yang menjadi teman Hendrik semasa perjalanan kemarin. Di sini mereka juga bingung bagaimana cara mereka untuk pergi dari tempat ini karena suku Maya mengepung mereka seolah-olah tak menginginkan mereka pergi dari tempat itu. Di sini Jeff menjelaskan bahwa mereka masih punya harapan karena sebelum mereka pergi, Dimitri telah meninggalkan salinan peta kepada orang Yunani yang tak lain dan tak bukan adalah temannya Dimitri juga. Dan ya, di tengah kebingungan yang terjadi, mereka mendengar suara telepon yang ketika dicari sumbernya, suaranya ternyata berasal dari dalam sumur galian. Tanpa banyak pikir mereka bersiap untuk turun ke bawah, dan Matthias menjadi orang yang memilih untuk turun ke bawah pertama, sedangkan yang lain berusaha menurunkan Matthias menggunakan katrol secara perlahan. Sayangnya pada saat Matthias turun, ada bagian tali yang putus di tengah proses turunnya Matthias ke bawah dan sudah bisa ditebak, Matthias akhirnya terjun bebas ke bawah. Gugup karena Matthias merupakan orang yang paling mengerti lokasi, mereka sempat berdebat untuk memutuskan untuk lanjut mengecek suara HP dan melihat keadaan Matthias atau tidak. Dan di tengah perdebatan, akhirnya Stacy memutuskan untuk turun ke bawah melihat keadaan Matthias. Saat Stacy perlahan turun ke bawah, ternyata tali mereka tidak sampai ke bawah karena sudah putus akibat Matthias yang terjatuh. Akhirnya Stacy memutuskan untuk loncat ke bawah. Karena jarak dia loncat masih terlalu tinggi, kaki Stacy mengalami luka, namun masih aman untuk beraktivitas dan dia lalu mencoba menyalakan teflon dan mengetahui bahwa Matthias ternyata masih hidup. Jeff dan Erik lalu berencana untuk membuat tandu darurat dengan tenda milik Heinrich, namun Amy yang sejak dari awal selalu menolak ide temannya malah bersikeras untuk meminta bantuan dari orang-orang suku Maya. Mengetahui Amy yang akan turun ke bawah, Jeff buru-buru mengejar Amy dan benar saja, setibanya mereka berdua di bawah, mereka langsung ditodong senjata oleh bapak beserta kroconya dan seorang anak laki-laki. Meski tidak paham bahasa yang mereka gunakan, Amy tetap berusaha memohon pertolongan dari suku Maya. Namun karena tidak mendapat bantuan, Amy lalu marah-marah dan melemparkan tanaman yang ada di dekatnya dan mengenai anak laki-laki tersebut. Seketika keadaan menjadi tidak terkendali, anak kecil tersebut dipaksa ikut naik ke atas piramid oleh bapak-bapak tersebut. Karena tak kunjung mengindahkan perintah bapak-bapak tersebut, bapak ini langsung mengheadshot si anak tepat di depan Amy dan juga Jeff. Kaget melihat apa yang terjadi, mereka berdua langsung lari buru-buru kembali ke atas dan di sini diketahuilah bahwa anak tadi terpaksa harus didor karena telah tersentuh tanaman yang berada di piramid terkutuk ini. Akhirnya mereka membuat tandu sesuai dengan rencana Jeff. Scene lalu berganti ke Stacy yang berada di bawah yang tiba-tiba mendengar nada dering ponsel yang mereka dengar di awal. Di sini Amy akhirnya mau turun dengan membuat tandu yang sudah Jeff dan Erik buat. Sesampainya di bawah, Amy dan Stacy berusaha menolong Matthias terlebih dahulu karena keadaannya lah yang paling parah dan agar bisa diangkat segera ke atas. Sesampainya di atas, mereka kemudian beristirahat dengan keadaan apa adanya. Sebelum tidur, Jeff menemukan tiket Dimitri dan mengetahui bahwa pesawat Dimitri akan terbang besok pukul 7 pagi. Dan apabila Dimitri tak kunjung datang, teman-temannya pasti tahu ada hal buruk pasti terjadi pada Dimitri. Dan akhirnya teman-temannya Dimitri juga akan menyusul ke sini berbekal salinan peta yang ditinggalkan oleh Dimitri. Keesokan paginya saat Jeff sedang ritual, ia tak sengaja menemukan jam tangan dari seseorang yang sepertinya sudah lama koid di sana. Sementara itu di dalam tenda, Stacy yang sedang bersama Erik tiba-tiba terbangun dan betapa kagetnya saat kakinya yang luka telah ditumbuhi oleh sebuah tanaman yang tak sampai di situ. Rupanya Matthias yang setengah badannya penuh luka juga ditumbuhi oleh tanaman yang sama. Jangankan Amy dan Matthias yang orang biasa, Jeff yang calon dokter pun juga terkejut dengan apa yang ia lihat. Dan saat kebingungan ini berlangsung, lagi-lagi terdengar suara ponsel yang berasal dari dalam lubang kemarin. Mereka pun bergegas bersiap untuk turun ke bawah dan lagi-lagi para perempuanlah yang harus turun ke bawah karena Jeff dan Erik bertugas mengoperasikan katrol di atas. Sesampai di bawah, Stacy dan Amy langsung menuju sumber suara tersebut
dan akhirnya mereka menemukan seorang perempuan yang kita lihat di awal film tadi, namun keadaannya sudah tidak bernyawa. Disinilah sebuah keanehan terjadi karena mustahil nada dering bisa terdengar sampai di atas karena handphone yang mereka temukan adalah dalam keadaan mati. Sedang mencerna apa yang terjadi, mereka akhirnya menyadari bahwa suara ponsel yang mereka dengar bukan berasal dari ponsel, melainkan dari tanaman yang menirukan suara ponsel tersebut. Dan segera juga mereka menyadari bahwa tanaman yang berada di bangunan Uno ini adalah tanaman hidup dan buru-buru mereka kabur dari tempat itu. Beruntung meskipun ketika mereka lari mereka dikejar oleh tanaman itu, syukurnya mereka berhasil kabur. Sesampainya di atas, Amy menjelaskan kepada Jeff dan Eric bahwa nada dering yang mereka dengar selama ini bukan berasal dari handphone sungguhan melainkan dari tanaman hidup yang berada di piramid tersebut. Di sini mereka sadar bahwa mereka dijaga oleh orang-orang Maya hanya untuk mati. Seketika sedikit perdebatan terjadi di mana Eric bermaksud untuk pergi sendiri dan mencari bantuan sementara yang lain membuat pengalihan agar penjaga dari suku Maya mereka teralihkan. Namun sekali lagi Jeff dengan tegas menolak bahwa rencana Eric terlalu berbahaya dan yang mereka perlukan hanyalah bertahan sampai mereka ditemukan dan diselamatkan oleh teman Dimitri ataupun orang tua mereka. Ketika mereka sedang beristirahat, Jeff mengecek kondisi Matias. Setelah itu Jeff menghampiri teman-temannya dan mengatakan bahwa kaki Matias sudah mengalami infeksi yang cukup parah sehingga jalan satu-satunya agar Matias bisa bertahan adalah dengan mengamputasinya. Teman-temannya yang mendengar hal ini pun kaget karena bagaimana mungkin mereka bisa melakukan itu tanpa obat bius dan yang mereka punya hanyalah sebuah pisau kecil. Namun mau bagaimana lagi, mau tidak mau, hal tersebut harus dilakukan demi Matias bertahan dan Jeff lah yang tahu apa yang terbaik untuk Matias karena dia merupakan seorang calon dokter. Saat hendak memulai operasi, Jeff menyuruh Amy dan Stacy untuk ke dalam tenda saja. Setelah operasi selesai, mereka melihat pemandangan mengerikan di mana sebagian kaki Matias yang diamputasi diambil oleh tanaman yang hidup ini. Malamnya Jeff berada di bawah mengawasi keadaan. Eric dan Amy sedang mengobrol di luar. Ketika Eric dan Amy mengobrol, tiba-tiba Stacy keluar dan marah-marah. Ia mengaku ia mendengar Eric mengatakan bahwa ia telah bersama Amy kemarin malam. Mendengar keributan, Jeff pun mendatangi mereka. Di sini Stacy dan Amy beradu mulut. Bahkan Stacy sampai menuduh bahwa Amy juga telah berindohoi dengan Matias tanpa menyadari bahwa Matias saat ini sedang dilahap oleh tanaman hidup yang berada di piramid tersebut. Dalam keadaan yang panas, Jeff melihat Matias yang sedang diserang oleh tanaman jahat tersebut dan buru-buru menyelamatkannya. Namun sayangnya terlambat, Matias sudah keburu menghadap bapak yang di atas. Stacy yang melihat kejadian itu langsung stres dan berpikir bahwa tanaman itu telah memakan tubuhnya juga dari dalam dan akan membunuhnya sebagaimana tanaman itu membunuh Matias. Saat Eric mencoba menenangkan Stacy, tanaman terkutuk itu justru menirukan suara Stacy yang membuat keadaan semakin tidak stabil. Keesokan paginya saat Amy berklarifikasi kepada Jeff tentang apa yang terjadi kepada dia dan Matias, Eric memanggil mereka untuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, Stacy lalu menunjukkan bahwa di dalam tubuhnya telah muncul tanda bahwa benar tanaman itu tumbuh di dalam tubuhnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengeluarkan tanaman tersebut dengan alat seadanya dari punggung Stacy. Di sini keadaan Stacy sudah benar-benar buruk. Ia mengatakan bahwa ia merasa bahwa tanaman terkutuk itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya dan melihat keadaan mereka yang belum membaik dan justru semakin buruk. Eric mengatakan bahwa Jeff ia akan menjalankan rencananya untuk kabur pada malam hari dan mencari bala bantuan. Saat mereka semua pada siang hari sedang beristirahat, Amy terbangun lalu keluar tenda dan mencari pisau milik orang-orang yang sudah tiada. Eric yang terbangun dan mengetahui bahwa Stacy sudah tidak ada di sebelahnya langsung membangunkan Jeff dan juga Amy. Saat mereka keluar, mereka semua kaget melihat Stacy yang sudah menyayat banyak bagian tubuhnya dan mengeluarkan tanaman terkutuk itu. Di sini Stacy benar-benar tidak bisa dihentikan, bahkan Jeff dan Eric yang berusaha menghentikan justru terluka karena Amy mengayunkan pisau yang dia pegang. Jeff terluka di bagian tangan dan naas bagi Eric karena ia tak sengaja tertusuk di bagian dada. Stacy, give me. Stacy, give me. Okay. Eric pun langsung sakaratul maut sebentar dan langsung muncul Matias yang sudah tiada. Baru saja mereka berkabung atas kematian Eric, tanaman terkutuk itu hendak langsung melahap Eric yang sudah tiada. Jeff yang melihat ini pun langsung berusaha menjauhkan tanaman tersebut dari Eric. Namun karena Jeff pun tangannya terluka, ia tidak mampu menyelamatkan jasad Eric. Stacy yang depresi berat langsung meminta untuk dikoitkan saja agar ia bersama dengan Eric. Di sini tanpa disangka,
Jeff mengambil pisau di badannya Eric dan mengabulkan permintaan Stacy. Setelah Stacy tiada, Jeff dan Amy membuat sebuah rencana untuk kabur. Jeff melumuri Amy dengan darah, memberikannya sebuah kunci jeep dan membawa mereka ke bawah piramida dan membuat Amy seolah-olah sudah meninggoy. Sesampainya di bawah, Jeff meletakkan Amy lalu ia berjalan ke samping mengalihkan perhatian dari para penjaga. Sekiranya sudah jauh, Jeff memberi aba-aba untuk kabur dan Amy pun bersegera lari. Karena hal ini, Jeff langsung dipanah oleh penjaga dan Amy pun dikejar oleh mereka. Sesampainya di jeep, Amy menyalakan mobil tersebut dan untungnya mobil tersebut masih bisa nyala. Tanpa membuang waktu, Amy pun terus melaju dan menjauh dari kejaran para penjaga. Tapi sayang seribu sayang, ternyata di dalam tubuh Amy pun sudah tumbuh tanaman terkutuk itu dan Amy pun TWS alias tewas. Penutupan yang tidak sesuai harapan. Bisa kita petik pelajaran dari film ini bahwa apabila kita sedang berlibur, maka berliburlah sesuai rencana dan jangan keluar dari rencana yang sudah kita buat, karena kita tidak tahu hal buruk mungkin saja terjadi pada kita. Sudah selesai alur cerita kali ini, saya mewakili Bejo Family mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya Bejo Family tetap eksis dan bisa memberikan asupan bergizi untuk kalian.